Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Sehingga kita bisa melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Dan mari kita mulai pembelajaran kali ini. Yaitu sejarah kebudayaan Islam dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, pada minggu yang lalu kalian sudah mengerjakan soal LKS halaman 31. Nah, sekarang kalian buka halaman 31, kita bahas bersama-sama. Tolong nanti yang pekerjaan kalian masih belum benar diperbaiki ya. Nomor 1, tindakan pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sampainya di Madinah adalah membangun masjid. Nomor 2, kedatangan Nabi Muhammad di Madinah mampu mendamaikan dua suku yang telah lama bertikai, yaitu suku Aus dan Khazraj. Nomor 3, pada periode dakwah di Madinah, kaum muslimin bersikap lembut, ya, lemah lembut. Akan tetapi ketika ada pihak lain yang menentang, kaum muslimin selalu siap menghadapi. Perang pertama yang dilakukan oleh umat Islam menghadapi tantangan orang kafir Quraisy adalah perang Badar. Setelah perang Badar, kemudian perang Uhud. Setelah perang Uhud, yaitu terakhir perang Khandaq. Nomor 4, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad sampainya di Madinah adalah Masjid Nabawi. Pertikaian antar dua suku yang telah berlangsung lama di Madinah memang sengaja dihembuskan oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan dari perselisihan tersebut. Pihak yang dimaksud adalah yaitu kaum Yahudi. Jadi kaum Yahudi selalu berusaha bagaimana agar Khazraj dan Aus ini selalu berperang sehingga mereka tidak memikirkan perekonomian, dan yang menjadi pemegang tonggak perekonomian yaitu orang Yahudi. Itulah kelicikan orang Yahudi. Nomor 6, hal pertama yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dalam rangka membangun ekonomi umat adalah membangun pasar untuk meningkatkan perekonomian di bidang pertanian dan perkebunan. Kemudian nomor 7. Dasar pembangunan dalam bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad di Madinah adalah seluruh warga berkedudukan sama di hadapan hukum. Jadi tidak pandang bulu apakah itu Islam atau non-Islam, Muslim atau non-Muslim. Jadi di hadapan hukum semuanya sama. Nomor 8, pada perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan. Banyak para syuhada yang gugur di medan perang. Penyebab kekalahan pada perang Uhud adalah yaitu kecerobohan pasukan pemanah yang meninggalkan posnya. Karena mereka itu saling berebut harta rampasan, ya, harta ghanimah. Hingga meninggalkan posnya, meninggalkan tugasnya karena mereka itu berebut harta rampasan. Nomor 9, keadaan alam Madinah menyebabkan sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Karena di Madinah memiliki tanah yang subur, iklim yang dingin, cocok untuk bercocok tanam. Pembinaan akidah dan akhlak merupakan hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah. Sarana yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah antara lain yaitu Nabi Muhammad membangun masjid untuk melakukan pembinaan akidah. Jadi pertama kali yang dilakukan baginda Nabi membangun masjid, yaitu sebagai tempat ibadah, sebagai dasar, ya, sebagai penguat, sebagai pondasi yang dikuatkan pertama kali adalah akidah. Sehingga Nabi membangun masjid sebagai tempat untuk menguatkan akidah, yaitu melalui pendidikan, melalui dakwah, dan juga melalui ibadah.
Nomor 11, strategi dakwah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad di Madinah berkaitan dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Jadi kaum Ansor dan Muhajirin dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad untuk membangun kota Madinah, sehingga kota Madinah tercipta perdamaian. Nomor 12, Nabi Muhammad menetapkan tanah yang akan menjadi tempat membangun masjid di Madinah dengan cara melepaskan unta milik beliau dan membiarkan berhenti sendiri. Nomor 13, pengertian yang tepat berkaitan dengan kaum Ansor adalah kaum muslimin Madinah yang menyambut kedatangan kaum muslimin Mekah. Ya, jadi kaum muslimin Madinah yang menyambut dan menolong kedatangan kaum muslimin dari Mekah. Nomor 14, berikut ini bukan alasan Nabi Muhammad memilih tempat tinggal dan membangun masjid dengan cara tertentu karena yang bukan, ya, berarti lebih mengunggulkan satu suku dibanding suku yang lain. Ini bukan, ya. Pengecoh, jangan sampai keliru dengan soal pengecoh. Nomor 15, pengertian yang tepat berkaitan dengan kaum Muhajirin. Jadi kaum Muhajirin adalah kaum muslimin Mekah yang hijrah ke Madinah, berarti yang C, ya. Nomor 16 berikut ini yang bukan merupakan fungsi masjid pada masa Nabi Muhammad adalah yaitu tempat berjual beli atau berdagang, yang bukan. Nomor 17, Yastrib adalah sebuah nama untuk kota yang kemudian dikenal dengan nama Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang terang benderang. Nomor 18, kondisi keamanan Madinah sebelum Islam datang terjadi perselisihan dan peperangan antar suku, yaitu utamanya suku Aus dan suku Khazraj yang selalu terus diadu domba oleh kaum Yahudi. Nomor 19, suku Aus berasal dari Yaman. Nomor 20, penyebab terjadinya pertentangan di antara suku-suku dan golongan di Madinah adalah perebutan kekuasaan. Nomor 21, untuk memperkuat persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor, Nabi Muhammad menyatakan bahwa kaum Muhajirin dan Ansor menjadi saudara. Supaya diikat dengan kebersamaan, maka diikatlah dengan persaudaraan. Nomor 22, dakwah periode Madinah menyangkut pembangunan ekonomi. Berikut ini yang bukan strategi Nabi Muhammad dalam upaya membangun ekonomi umat adalah yang bukannya membubarkan pasar kaum Yahudi. Ingat, pengecoh yang bukan. Berarti C, ya. Nomor 23, Nabi Muhammad menyuruh kaum muslimin Mekah melaksanakan hijrah ke Madinah agar terhindar dari kekejaman yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Setelah itu, alasan lain yang mendasari perintah berhijrah ke Madinah adalah B, adanya baiat Aqabah dengan penduduk Madinah. Jadi ada perjanjian bahwa Nabi Muhammad akan hijrah ke Madinah. Memang diharapkan kedatangan baginda Nabi ke Madinah. Nomor 24, untuk membangun negara Madinah yang kuat, Nabi Muhammad mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi. Strategi yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad terhadap kaum Yahudi di Madinah adalah memprakarsai perjanjian Piagam Madinah. Itu menjadi undang-undang, dustur. Sehingga ada sikap bersatu. Ada sikap bersama dalam menegakkan negara. Yaitu sehingga terjadilah Piagam Madinah. Piagam Madinah ini tidak dilihat agamanya. Jadi antara Yahudi, antara kaum muslim dan non-muslim, yaitu memiliki kewajiban untuk membangun negara yang diperkasai atau yang dibentuk dalam undang-undang yang disebut dengan Piagam Madinah. Nomor 25, berikut ini yang bukan merupakan isi Piagam Madinah adalah B. Setiap penduduk Madinah mendapat subsidi biaya kesehatan dan jaminan hari tua. Ini yang tidak termasuk, ya. Nomor 26, dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan damai di Madinah, prinsip yang dipegang oleh Nabi Muhammad dalam bidang agama adalah prinsip kebebasan beragama bagi setiap penduduk.
Jadi diberi kebebasan. Jadi agama itu tidak dipaksakan, tapi agama itu keyakinan. Nomor 27 dalam Piagam Madinah disebut bahwa orang mukmin yang memiliki kelebihan dalam bidang ekonomi berkewajiban untuk membantu kaum mukmin yang lainnya melalui zakat, melalui sedekah, melalui infak dan lain sebagainya. Nomor 28, kedatangan Nabi Muhammad di Madinah mampu mendamaikan dua suku yang telah lama bertikai, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Nomor 29, suku Khazraj berasal dari Yaman. Nomor 30, masa perjanjian Hudaybiyah bagi perkembangan dakwah Islam merupakan masa perdamaian. Nomor 31 di bawah ini yang bukan merupakan isi perjanjian Hudaybiyah adalah kaum Quraisy bersekutu dengan kaum muslimin yang bukan. Soal pengecoh, jangan sampai keliru. Kemudian nomor 32, pemuka Quraisy yang masuk Islam ketika Fathu Mekah adalah siapa? Abu Sufyan. Nomor 33, setelah kaum muslimin memasuki Mekah, sikap Abu Sufyan adalah masuk Islam. Pada waktu terjadinya Fathu Mekah, di sekitar Ka'bah terdapat banyak berhala. Nomor 35, ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa peristiwa Fathu Mekah merupakan datangnya kebenaran dan lenyapnya kebatilan adalah surat Al-Isra 81. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, itulah pembahasan soal SKI pada soal pilihan ganda. Untuk minggu depan kita akan bahas tentang uraian dan juga kita akan bahas di buku paketnya. Silakan di buku paketnya kalian kerjakan yaitu pada soal yang pertama yang belum kita bahas, yaitu tentang pembinaan kota Madinah dan juga peristiwa Fathu Mekah. Kalian kerjakan soal itu yang ada di buku paketnya. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.